Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 119 ayat 9 dan 10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari pelayan Tuhan. Kita bergembira masih diberikan kehidupan. Itu artinya bahwa Allah masih mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Mari kita menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Hidup kita penuh sukacita ketika firman Tuhan berbuah di dalam hidup ini. Untuk itu kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberi kami hari baru. Tuhan, tolong kami agar boleh menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, agar memahami pimpinan Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai 24, kita akan membaca bersama. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk, seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.
Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari, saya memberi judul renungan persekutuan doa pagi ini dengan pembacaan kitab Kisah Para Rasul tadi adalah ikut bangkit dan menang. Ikut bangkit dan menang. Ya, siapa yang tidak mau menang? Siapa yang tidak mau menjalani kehidupan, menghadapi pergumulan dan menang? Mengalahkan persoalan-persoalan itu. Semua pasti mau. Nah, melalui pembacaan kitab Kisah Para Rasul ini, kita akan melihat di sini bahwa pengikut Kristus, mereka adalah orang-orang yang menang. Menang apa? Kita lihat bacaan kita tadi. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi ini di latar belakangnya bahwa setelah hari pencurahan Roh Kudus, maka orang-orang percaya itu mereka mengalami kuasa roh dalam hidupnya. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Pada pasal yang kedua di atasnya kita bisa melihat. Ada yang bahasa Frigia, Pamfilia, Mesir, Partia, Media, Elam, dan semuanya. Di situ bangsa-bangsa, umat Tuhan, maaf, para pemercaya Yesus akhirnya bisa merasakan kuasa roh dengan berbicara menggunakan bahasa-bahasa asing. Nah, dalam pembahasan Alkitab, kalau kita lihat, kuasa roh, manifestasi Roh Kudus, bisa dilihat dalam dua macam ketika berbahasa. Ada glosolalia. Glosolalia adalah ketika seseorang berbahasa yang tidak bisa dipahami dengan mengerti. Bahasanya tidak bisa dipahami bahasa manusia. Lafalnya berbeda. Kata-katanya tidak dipahami. Itu glosolalia. Tapi manifestasi Roh Kudus yang kita baca pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua adalah senolalia, yaitu kemampuan berbahasa asing walaupun ia tidak les, tidak belajar. Tiba-tiba ketika kuasa Roh Kudus menaungi mereka, para murid Tuhan itu, mereka bisa berbahasa asing. Dan ini yang dianggap aneh oleh orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Mereka dianggap mabuk. Mereka dianggap, wah, mereka sedang mabuk. Petrus menjelaskan, kami tidak mabuk. Kami sedang bernubuat untuk menyatakan kehendak Allah. Setelah Yesus bangkit, ia tidak diam di bumi, tetapi naik ke surga dan mengirimkan kuasanya, kuasa Roh Kudus. Dan setiap orang diberikan kuasa itu untuk menyatakan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, penulis Kisah Para Rasul mengutip nubuat Nabi Yoel yang menggambarkan hari Tuhan,
ketika kuasa Tuhan dinyatakan, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan, bagaimana roh Tuhan itu dicurahkan dan kuasanya menjadi nyata. Saudari, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika hari ini kita masih merasakan kehidupan, kita diundang untuk mengalami kuasa roh Tuhan itu. Dengan bangkit menyuarakan kebenaran, bangkit dari keterpurukan untuk mengabarkan kehendak Tuhan, kehendak Allah dalam situasi kehidupan kita. Ini harus diawali dengan percaya bahwa Yesus bangkit. Artinya apa? Bahwa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, Ia hadir dalam hidup kita. Dalam hati kita, dalam kehidupan kita, Yesus hadir. Maka ayo kita mengalami kuasa Kristus dalam hidup ini. Bagaimana kehidupan kita mewartakan kehendak Allah. Ikut bangkit dan menang. Pagi ini kita diingatkan kembali untuk menerima Kristus, mengalami kuasa Kristus dalam hidup kita. Kristus yang selalu hadir, menyatakan kehendaknya. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Entah sudah berapa kali saya mengingatkan diri saya sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ayo, fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Bukan cuma ngomongin corona, COVID-19, bukan cuma hanya berfokus pada vaksin, tetapi ayo kita melihat bahwa dalam pandemi ini ada kuasa Tuhan. Dalam pendistribusian vaksin yang sedang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menantikan kapan saya dapat giliran divaksin. Tenang. Mari kita berseru pada Tuhan. Tuhan, pimpin langkah hidupku. Dan dengan demikian, kita adalah orang-orang yang menang. Bahwa kita ikut bangkit. Kita tidak terpuruk. Tetapi Allah hadir dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kuasa Kristus. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Kalau Kristus telah menguasai maut, maka Kristus yang sama itu juga akan membebaskan kita dari maut. Asal kita mau ikut bangkit bersama dengan Kristus. Bangkit bersama dengan Kristus adalah hidup seturut dengan kasih pimpinan Tuhan. Dan ketika orang lain melihat, sudahkah ada Kristus dalamku? Dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam sikap hidup kita, Kristus dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ikut bangkit dan menang bersama dengan Kristus. Ayo kita hadapi kenyataan hidup kita dengan mengabarkan kuasa Allah, dengan memberitakan kehendak Allah yang penuh dengan kemenangan. Sama seperti para rasul yang telah diurapi Roh Kudus. Saat ini juga kita diberikan kuasa
untuk menjadi pemenang. Ketika kita sungguh-sungguh mengarahkan hati pada Tuhan. Selamat bangkit dan menang bersama dengan Kristus. Ketika kita terpuruk, Kristus hadir. Ketika kita sedang bingung menghadapi masa depan kita, Kristus membimbing kita. Ayo, dengarkan suara Kristus yang membimbing hati, meneguhkan hati, yang menguatkan langkah kita. Kita bangkit dan menang bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami hidup dalam kasih setia Tuhan dan menunjukkan hormat kami, menunjukkan cinta kami sebagai umat Yesus Kristus. Kami ingin bangkit dan menang bersama dengan Kristus. Bapa di dalam surga, untuk itu pimpinlah hidup kami, layak disebut sebagai saksi Kristus. Kami bersuka cita, kami masih menjalani kehidupan dengan penuh sukacita bersama keluarga, bersama anggota jemaat GKI Surya Utama, bersama rekan kerja, bersama setiap orang yang kami jumpai. Maka Bapa, dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih harus kami hadapi, berilah kami sukacita untuk menjalani kehidupan kami dalam situasi yang baru, dalam segala perhatian yang penuh dengan segala sukacita. Tuhan, untuk itu pimpinlah pemerintah, agar pemerintah boleh memimpin distribusi vaksin COVID-19 di setiap daerah Indonesia, agar boleh disalurkan dengan baik dan setiap rakyat Indonesia sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan kebutuhannya, boleh divaksin dengan aman, dengan sukacita. Tuhan, tolonglah agar orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berniat tidak jujur dalam pendistribusian vaksin ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang harusnya diberikan, Tuhan tolong agar mereka dapat mengurungkan niatnya, sehingga distribusi vaksin dapat disalurkan di setiap daerah Indonesia, bahkan dunia, dengan penuh kekuatan akan cinta kasih untuk kebaikan kemanusiaan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ketika situasi masih dalam kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan. Tuhan, berkatilah agar para pengusaha, pemilik modal, pemilik kerjaan, tempat kerja, boleh mempunyai hati yang murah hati, agar boleh mengasihi karyawannya, pegawainya, bekerja sama dengan para pekerjanya untuk menghadapi kesulitan ekonomi karena pandemi ini. Tuhan, pengusaha diberikan cinta kasih untuk bukan hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga boleh mengasihi para pekerjanya. Kami teringat Tuhan akan anak-anak dari para pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Tuhan, tolong mereka agar anak-anak para pekerja migran ini, Tuhan, boleh mendapatkan hak kesehatan, hak pendidikan, hak keamanan. Dan biarlah pemerintah setempat boleh mendukung hak-hak anak pekerja migran Indonesia ini, Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga memohon agar setiap elemen masyarakat boleh bekerja sama, bersinergi untuk menghadapi situasi pandemi ini dalam masalah kesehatan, dalam masalah ekonomi, keamanan, agar pemerintah boleh menjadi pemimpin kami, Tuhan, masyarakat Indonesia. Sehingga berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang tidak benar, hoax, boleh diantisipasi. Tolonglah Tuhan agar kami boleh merasakan keamanan. Bapa di dalam surga,
Kami juga berdoa untuk GKI Surya Utama, gereja kami, keluarga kami ini Tuhan di dalam Kristus. Kiranya GKI Surya Utama boleh menjadi saluran berkat Tuhan, memuliakan Kristus Sang Kepala Gereja. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah online, live streaming kebaktian minggu, lalu rekaman-rekaman untuk komisi anak, untuk persekutuan doa pagi. Tuhan, kami rindu walau berjumpa dalam ruang virtual, dalam media online, walaupun secara fisik kami tidak bisa berjumpa, tetapi hati dan pikiran kami disatukan dalam ibadah-ibadah online. Tuhan berkatilah Tuhan, agar setiap kategori anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia masih boleh berjumpa dalam media online yang diusahakan oleh tim pengurus komisi, tim persekutuan doa pagi, tim media-media online yang ada di GKI Surya Utama. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia Hari Raya Gerejawi yang sedang mengusahakan kegiatan-kegiatan untuk menghayati masa raya Paskah. Tuhan, tolong panitia Hari Raya Gerejawi diberikan ketekunan, diberikan kreativitas untuk bekerja sama dengan majelis jemaat, untuk bekerja sama dengan para pelayan ibadah, agar boleh menciptakan penghayatan Hari Raya Gerejawi di GKI Surya Utama dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan anggota jemaat, simpatisan GKI Surya Utama yang sedang lemah tubuh. Kami ingin menyebutkan namanya dalam doa-doa kami. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka boleh menjalani kesehatannya dengan baik, mengusahakan kesehatannya dengan baik. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang Kau berikan kepada kami, anggota jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama. Kami ingin hidup sebagai keluarga di dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga akan memimpin kami yang sedang bekerja keras di setiap bidang yang ada. Kami yang hidup seorang diri sebagai single parent, maupun kami yang seorang janda atau duda, Tuhan tolong kiranya Engkau juga memberkati kami agar kami boleh merasakan hidup yang penuh dengan segala kebaikan. Kami berdoa untuk keluarga yang terpisah karena anaknya ada yang kuliah atau kerja di luar kota, ataupun kami yang ada di Jakarta terpisah dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing. Tuhan berkatilah kami, agar di dalam kasih Kristus kami boleh disatukan dengan cinta kasih yang teguh. Kami ingin bangkit dan menang bersama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam namanya saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih